Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiansi Septirtianice dengan NIM 0.022.005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar laporan. Fungsi laporan yang pertama sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, yang kedua sebagai bahan analisis, yang ketiga sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi, yang keempat sebagai bahan pertanggungjawaban, dan yang kelima sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal baik secara lisan maupun tulisan. Dasar-dasar laporan. 1. Pemberi laporan. Pemberi laporan dapat berupa perseorangan sebuah panitia yang ditugaskan untuk maksud tertentu. Misalnya seorang mahasiswa ditugaskan oleh dosennya untuk meneliti suatu objek tertentu. 2. Penerimaan laporan. Laporan bukan hanya dibuat oleh seorang atau suatu badan, tetapi laporan juga ditunjukkan atau akan disampaikan kepada seorang atau suatu badan. Yang menerima laporan itu adalah orang atau badan yang menugaskan. Ketiga, tujuan laporan. Tujuan laporan pada umumnya untuk mengatasi suatu masalah, untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan, untuk menemukan teknik-teknik baru, dan sebagainya. Yang keempat, sifat laporan. Sebuah laporan harus mengandung sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung imajinasi. Yang kedua, laporan harus sempurna dan komplit. Yang ketiga, laporan harus disajikan secara menarik. Yang keempat, macam-macam laporan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan. Yang pertama, laporan harus jelas dan cermat. Yang kedua, laporan harus lengkap. Yang ketiga, mengandung nilai objektivitas. Yang keempat, langsung mengenai sasaran atau to the point. Yang kelima, disertai dengan adanya beberapa saran. Yang keenam, konsisten dan tegas dalam penjelasannya. Yang ketujuh, tepat waktu, yakni tidak lama dari waktu pelaporan yang ditentukan. Yang kedelapan, disampaikan kepada orang atau audiens di alamat dan tujuan yang tepat. Langkah-langkah membuat laporan. Pertama, kita harus menentukan masalah yang akan dilaporkan. Masalah itu tentunya kita dapat dari pengamatan yang sudah kita lakukan saat kegiatan berlangsung. Selain itu, kita juga dapat menangkap sebuah masalah dari apa saja yang tengah diamati dan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kedua, setelah menemukan masalahnya, kita perlu mengumpulkan bahan untuk laporan yang merupakan data dan fakta. Yang ketiga, kita lanjut dengan mengklasifikasikan data yang sudah kita dapat. Yang keempat, lalu mengevaluasi dan mengolah data tersebut. Yang kelima, memasukkan data yang telah diolah ke dalam laporan dengan membuat struktur atau kerangka laporan terlebih dahulu. Jenis-jenis laporan. Yang pertama, laporan berdasarkan waktu. Laporan berdasarkan waktu terbagi menjadi dua, laporan spesifik yaitu laporan insidental dan laporan berkala. Dua, laporan berdasarkan sifat juga terbagi menjadi dua, ada laporan yang bersifat biasa dan laporan penting. Yang ketiga, laporan berdasarkan penyampaian. Berbeda dengan dua jenis laporan sebelumnya, laporan jenis ini lebih berfokus pada cara pengungkapannya. Yang keempat, laporan berdasarkan bentuk. Meski terkesan mirip dengan jenis laporan berdasarkan penyampaiannya, laporan dengan jenis yang satu ini berfokus pada bentuk laporannya itu sendiri. Yang kelima, laporan berdasarkan isinya. Selain dari waktu, sifat, penyampaian, maupun bentuknya, karena laporan ini merupakan sumber informasi dari banyak hal. Macam-macam laporan. Yang pertama, laporan tugas akhir untuk diploma 3 biasanya merupakan dokumentasi hasil penelitian atau proyek akhir yang menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa studi. Yang kedua, laporan skripsi adalah sebuah dokumen akademik yang merupakan hasil penelitian mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana di perguruan tinggi. Yang ketiga, laporan tesis adalah laporan akademik yang menyajikan hasil penelitian mendalam yang dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister dan doktor. Struktur laporan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita dapat memuat maksud dan tujuan penulis laporan, masalah pokok yang dilaporkan, serta sistematika laporan. Yang kedua, isi. Pada bagian isi laporan, kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, penutup. Kemudian di bagian penutup sebagai akhir dari laporan.
Manfaat laporan yang pertama, laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Yang kedua, membantu penetapan kebijakan secara cepat. Yang ketiga, laporan menjadi segala sumber informasi. Yang keempat, membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan. Yang kelima, membantu pencatatan dokumentasi. Yang keenam, membantu memecahkan masalah. Ciri-ciri laporan. Yang pertama, ringkas. Yang kedua, sebuah laporan harus logis. Yang ketiga, laporan juga harus lengkap. Yang keempat, laporan ditulis secara sistematis. Yang kelima, laporan harus berorientasi pada objektivitas. Yang keenam, walau ada laporan yang dapat dilihat oleh khalayak umum.